Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom MPM, kembali lagi di ibadah MPM. Jadi gak perlu lama-lama, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Tuhan Yesus, kami masih dapat berkumpul beribadah ya Tuhan, meskipun via online ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, biar hadirat-Mu ya Tuhan tetap ada ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya.
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
kasih setiamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau hari ini ya Tuhan kami masih dapat memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami semua masih dapat beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami sangat mencap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau terus setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus, buat hadirat-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar lagi ya Tuhan kami ingin mendengarkan ya Tuhan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang berkati ya Tuhan mulut dan lidah hamba-Mu ya Tuhan yang akan membagikan firman ya Tuhan. Biar firman itu ya Tuhan dapat berbuah ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya ya Tuhan di kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan segala sesuatunya ya Tuhan hanya di dalam nama Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman IMPM, hari ini kita mau bicara suatu hal yang akhir-akhir ini agak sensitif tapi hal-hal yang penting. Hari ini kita berbicara tentang menjaga perkataan. Tapi kalau misalkan teman-teman nanya, emang di Alkitab ada yang ngatur? Emang di Alkitab ada suatu pasal gitu, suatu ayat gitu yang ada? Yes, kita bisa lihat di Amsal 13 dan Matius 12. Tapi kalau ditanya, kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Kenapa sih kita harus berhati-hati sama kata-kata kita? Kalau dulu itu ada iklan gitu yang dikatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Kenapa jadi akhirnya kita harus menjaga perkataan kita? Pertama, karena perkataan kita itu bisa menentukan identitas kita. Pertanyaannya, kita katanya sih anak-anak Tuhan gitu. Tapi pertanyaannya, kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Apakah berkat atau malah kebanyakan kutuk? Apakah berkat atau malah jadi batu sandungan? Pertama, itu adalah identitas. Kedua, kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena kita tahu, kalau kita nggak hati-hati sama perkataan kita, itu malah bukannya menjadi berkat, malah bisa cari ribut, teman-teman. Dan jangan lupa, di Matius 12 dikatakan, ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi semua yang kita ngomongin, semua kata-kata yang sia-sia gitu, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya identitas, tapi kita harus menjaga perkataan kita karena itu adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dan itu bisa berdampak sama orang lain. Cuman gara-gara ngomong salah, kita bisa ribut sama orang-orang lain. Cuman gara-gara ngomong salah, hidup orang menjadi bisa menyedihkan. Jangan berpikir kalau anak-anak atau siapapun yang merasa dibully atau merasa disakiti bukan hanya karena fisik atau karena apa-apa. No, hanya gara-gara kata-kata. Kok kamu nggak terlalu pinter ya? Kok kamu jelek ya? Kok kamu orangnya kurang oke ya? Cuman gara-gara kata-kata itu, hidup orang bisa berdampak jauh berbeda. Tapi gimana kalau misalkan kata-kata kita menjadi lebih berkat? Wow, kamu rupanya orang yang luar biasa ya. Kamu rupanya orang yang bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya. Harusnya anak Tuhan mempunyai kata-kata yang lebih mencerminkan identitas diri dia. Karena kata-kata anak-anak Tuhan, kata-kata yang sangat berkuasa teman-teman sekalian. Apalagi kalau misalkan udah berbicara tentang identitas, berbicara bahwa perkataan itu bisa mengubah hidup kita, mengubah hidup orang lain. Yes. Kata-kata itu adalah bukan cuma identitas, bukan cuma berbicara tentang hidup kita, tapi kata-kata itu bisa menentukan hidup kita ke depannya bagaimana. Bisa menentukan masa depan kita. Bayangkan kalau kita bisa berkata-kata positif terus. Karena di Amsal mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi kita sadar, dari awal kita menjaga perkataan kita, kita menjaga mulut kita, itu ke depannya masa depan kita akan menjadi lebih baik. Jadi kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Identitas, hidup kita, dan masa depan kita. Tapi kalau ditanya, Sel, gimana caranya menjaga perkataan gitu?
ada beberapa yang harus kita pikirkan, ada beberapa yang harus kita pertanyakan sama diri kita saat kita mau mengatakan sesuatu. Apakah itu sesuatu yang penting? Harus nggak sih ngomongin? Penting nggak sih? Harus emang banget di ngomongin. Oh, rupanya penting. Kalau emang benar penting, pertanyaannya, benar nggak? Jangan-jangan yang mau kita ngomongin itu rupanya hoax. Jangan-jangan yang mau kita ngomongin itu bukan suatu hal yang benar gitu. Bukannya ada apa adanya gitu. Kalau misalkan, oh udah bener kok Sel. Oke, berarti itu sesuatu yang penting, sesuatu yang benar. Tapi pertanyaannya, tujuannya baik nggak? Tujuannya oke nggak? Kalau misalkan sesuatu yang penting, sesuatu yang benar, tapi tujuannya untuk egois diri kita sendiri, itu menjadi sesuatu yang nggak benar. Jadi sesuatu yang harusnya tidak perlu kita ucapkan. Oke, kalau misalkan udah sesuatu yang penting, sesuatu yang benar, tujuannya baik, berarti terakhir kita harus pertanyakan, kata-kata itu apakah bisa menjadi berkat atau bisa menjadi batu sandungan? Tanyakan 4 pertanyaan ini sebelum kita mau mengatakan sesuatu. Tapi kan orang bilang, Sel, kadang-kadang gue emosi banget ya. Emosi banget atau lagi sedih banget, Sel. Kadang-kadang kan kita suka bilang, kalau kita lagi sedih, kita bilang, aduh, gue gak butuh orang lain lagi. Orang gak ada yang sayang sama gue gak butuh orang lain. Dan tiba-tiba teman-temannya menjauhi dia. Karena salah siapa? Salah orang itu sendiri kan. Hanya gara-gara dia terlalu sedih, dia menolak semua orang. Atau gara-gara dia terlalu marah, akhirnya dia menyakiti banyak orang. Yes, manusia bisa gagal. Kita bisa gagal sekali, kita bisa gagal 2 kali, kita bisa gagal 3 kali, kita bisa gagal hampir setiap bulan mungkin kita bisa gagal. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan kita gagal, teman-teman? Mau sampai kapan kita nggak disiplin dalam menjaga perkataan kita? Marcel pernah gagal? Oh, Marcel sering gagal. Tapi Marcel mau terus belajar. Dan jangan lupa teman-teman, apa yang kita perkatakan itu akan menjadi tanggung jawab. Jadi kalau teman-teman bilang, oh ya udah kalau misalkan gue salah ngomong, gue minta maaf, ya udah semua selesai. No. Apa yang kita perkatakan akan tetap kita pertanggungjawabkan sampai selesai. Jadi yang pertama, kalau kita nggak jaga perkataan kita, siap-siap untuk bertanggung jawab. Be a good person. Be a great person. Jadi kalau kita udah lakukan kesalahan, bertanggung jawab. Kalau udah bertanggung jawab, do your best. Belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Perubahan itu sangat penting, teman-teman. Tapi perubahan itu akan menunjukkan sesuatu kalau emang benar-benar ada sesuatu yang berubah. Jadi kalau teman-teman bilang, oh gue gagal Sel hari ini. Oke, gue gagal Sel sekali lagi. Oh gue gagal lagi. Dalam 1 tahun gagalnya 300 kali. Pertanyaannya apa yang dipelajarinya? Jadi teman-teman, hari ini kita tahu bahwa menjaga perkataan itu penting adanya. Karena menjaga perkataan itu berbicara tentang identitas kita, hidup kita, dan hidup banyak orang. Dan kita udah tahu caranya untuk menjaga perkataan itu. Bahwa kita harus berpikir, penting nggak ya? Bener nggak ya? Tujuannya baik nggak ya? Jadi berkat nggak ya kira-kira? Kalau kita udah tahu itu semua, yuk kita terus belajar. Kita terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi cerminan Tuhan untuk orang banyak. Katanya kita sebagai manusia boleh gagal. Oke, gagal sekali, 2 kali oke. Pertanyaannya kita belajar atau enggak? Ini udah mau akhir tahun. Ini udah di bulan November, sebentar lagi kita mau akhir tahun. Apa yang mau kita lakukan untuk tahun depan? Maukah kita menjadi orang yang lebih baik? Mulai dari kata-kata kita. Jangan sampai kata-kata kita terlalu menyakitkan. Kalau kita lagi emosi, pastikan kita cek sama diri kita. Oke, kalau gue udah emosi, gue nggak bisa jaga perkataan gue. Oke, mari kita step back. Sampai emosinya udah kelar, baru kayaknya gue mau mulai bisa nih berkomunikasi, mulai bisa nih ngomong-ngomong. Kalau gitu oke, gitu. Atau kalau misalkan udah terlalu sedih, wah kalau gue terlalu sedih malah gue akhirnya akan menolak banyak orang dan gue ngomong selalu salah nih jadinya. Oke, kalau gitu mari kita step back kalau lagi sedih. Step back, terserah mau berdoa kek, mau have fun dulu kek, mau nonton dulu kek. Sekarang banyak orang yang mencari hiburan dengan nonton. Mau jalan-jalan dulu kek. Tapi setelah itu kita harus menjaga perkataan kita dengan baik. Jadilah berkat, jadilah anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena Tuhan udah jaga kita dengan begitu baik.
Kenapa kita harus menjaga perkataan kita juga? Karena itu berdampak sama banyak orang. Jadi mari mulai dari hari ini sampai seterusnya, yuk kita terus belajar menjaga perkataan kita, menjaga hidup kita menjadi lebih baik. Gagal, oke. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tapi jangan berhenti belajar dan pastikan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan lari dari tanggung jawab itu. Karena itu akan membuat kita belajar menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga hari ini apa yang sudah kita dengarkan, apa hari ini yang sudah kita belajar itu bisa menjadi berkat untuk diri kita dan untuk banyak orang. Untuk menutup pembicaraan hari ini, saya mau kasih contoh hal yang simple. Kalau tadi kan kita bicara tentang perkataan mungkin kalau lagi emosi gitu, atau misalkan lagi sedih gitu. Gimana kalau hal yang simple? Kalau lagi lapar. Kita tahu ceritanya Esau katanya. Kenapa? Esau ada salah apa dengan kata-katanya dia? Teman-teman ingat bagaimana Esau meremehkan hak kesulungannya dia? Cuman gara-gara diganti dengan semangkuk makanan? Kadang-kadang kita kayak gitu kan. Kita nggak menjaga perkataan kita bukan gara-gara pas kita lagi emosi. Bukan pas gara-gara kita lagi happy banget gitu. Bukan pas gara-gara kita lagi sedih banget. Tapi hanya gara-gara habit kita yang meremehkan kata-kata kita. Oh ya udah, lu ambil aja hak kesulungan gua, yang penting lu kasih gua makanan. Kadang-kadang kita suka gitu kan. Kita ngomong asal-asal aja. Wah, lu nggak keren hari ini, baju lu biasa aja. Hello, masa baju lu kayak gitu doang? Oh, lu cuma punya gini. Oh, mata lu nggak bagus ya? Oh, lu gemukan ya hari ini ya? Kita cuma gara-gara terlalu asal dengan mulut kita. Itu juga bisa menjadi akhirnya habit kita. Dan akhirnya kita nggak menjadi berkat. Teman-teman, yuk kita belajar. Di Alkitab banyak cerita yang bisa memberikan inspirasi dalam hidup kita. Bahwa perkataan itu bisa merubah hidup seseorang begitu drastis. Bisa menjadi berkat atau bisa menjadi kutuk dalam hidup kita. Semoga hari ini kita belajar. Semoga hari ini kita bisa bertumbuh lebih lagi. Mari kita berdoa, teman-teman. Kita berdoa untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita. Bapak, terima kasih untuk hari ini kita belajar suatu hal yang simple things. Tapi akhir-akhir ini banyak yang teledor, banyak yang terlalu menggampangkannya, yaitu menjaga perkataan. Bapak, biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, Kau mampukan untuk menjaga perkataan kami, menjaga mulut kami, menjaga habit kami, supaya setiap perkataan kita bisa menjadi berkat Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Allahku, biarlah Engkau yang memimpin hidup kami, langkah demi langkah. Biarlah setiap perkataan kami bisa menjadi berkat, bisa menjadi berdampak yang positif bagi banyak orang. Biar setiap perkataan kita bisa menjadi angin yang segar, bisa menjadi air kehidupan dalam hidup orang lain. Biar juga perkataan kita bisa menjadikan kita identitas yang baik, bahwa kita benar-benar anak Tuhan. Tuhan, mampukan kami saat kami gagal. Tuhan, mampukan kami saat kami sangat lelah sekali. Dan akhirnya kami tidak bisa menjaga perkataan kami. Tapi mampukan kami Tuhan untuk bertanggung jawab. Mampukan kami Tuhan untuk terus belajar. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi terang dunia ini yang tidak padam Tuhan. Bapak, terima kasih buat segalanya. Biarlah setiap teman-teman di AMPM ini atau dimanapun teman-teman ini berada, biar mereka bisa menjadi berkat. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi anak-anak muda yang bisa memberikan contoh, menjadi role model bagi yang lain. Setiap perkataan mereka menginspirasi orang lain. Setiap perkataan mereka menjadi berkat untuk orang lain. Dan setiap tindak tanduk dan habit mereka menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya dan generasi-generasi sebelumnya. Bapak, terima kasih buat segalanya. Biarlah kasih karunia-Mu dan berkat-Mu turun atas kami
dan belas kasihan-Mu terus menjaga hidup kami dari sekarang sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih. Amin. Shalom teman-teman MPM semuanya, apa kabarnya? Biar setiap kita tetap luar biasa di dalam Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati lewat pelayanan online service selama bulan November ini teman-teman. Koeco mengucapkan terima kasih buat Civio yang sudah membawakan sharing tentang menjaga apa yang kita dengar. Lalu minggu kedua Koeco membawakan tentang menjaga apa yang kita lihat dengan mata kita, dan juga minggu ketiga, minggu lalu kita mengucap syukur kita bisa menikmati hadirat Tuhan full dalam ibadah full PPW. Dan hari ini terima kasih buat Marcel yang sudah membawakan sharing tentang menjaga perkataan. Yuk sama-sama kita jaga perkataan. Teman-teman, minggu depan menjaga apa? Tentang menjaga tindakan dibawakan oleh Ciwoni. Teman-teman jangan sampai ketinggalan setiap minggunya. Mari kita ikuti ibadah online yang ada. Dan teman-teman, bulan depan, kita masuk bulan Desember, nggak berasa ya. Tahun 2020 ini kita sudah mau sampai di penghujung bulan di akhir tahun ini. Wow, teman-teman siapkan hati kita untuk terus yang pastinya makin bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Nah, teman-teman, Koeco sekedar remind bahwa join, ikut follow IG MPM, mpm.community di IG. Teman-teman di bio-nya ada link supaya kalau teman-teman klik langsung bisa join di WhatsApp group yang dimana lewat media sosial yang ada, biar teman-teman bisa terus update setiap kegiatan online service, atau enggak nanti kalau kita persiapan sudah bisa berkumpul kembali akan diumumkan lewat media sosial yang ada. Oke? Nah, teman-teman, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dimanapun kau berada, siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah setiap engkau generasi muda berkat daripada Tuhan yang akan menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.